welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering banget ikutan Joy Online Service. We are so happy to meet all of you. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita mau yel-yel dulu nih. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau yel-yel yang semangat ya. Oke, siap? Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi. Yang lebih semangat. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit dan memuji Tuhan bersama. Tepuk tangan bersama. Banyakan bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Sing it! Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Come on. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Sesuai rencanamu. Everybody jump! Bersama. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Shout for Jesus! Tepuk tangan di atas kepala. Katakan bersama. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas, ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Sing it! Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu, bagi dia dapat lakukan yang lebih besar bagiku.
rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Mari kita nyanyikan bersama. Maka semuanya mungkin sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sama-sama. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Let's worship Jesus together. Kami percaya Tuhan, thank you Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatku terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Oke, sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih. Judul gamesnya adalah tebak ekspresi muka.
Dan adik-adik di rumah boleh ikutan menebak nih ekspresi apa yang nanti dicontohkan oleh Mr. Anton dan Miss Dian. Oke, sekarang kita panggil dulu tim 1, silakan masuk. Sini. Kita lihat ekspresi Miss Dian. Miss Dian akan mengekspresikan sesuatu. Naomi bisa ditebak ya. Tuh, 2, 3, mulai. Ayo, ekspresi apa itu? Apa? Kagum? Benar? Oke. Sekarang tim 2, silakan. Oke, sekarang Mr. Anton ya yang berekspresi, Rebecca menebak. 3, 2, 1. Aduh, kok sama-sama bisa ya? Nah, karena tadi semuanya benar, sekarang kita mau coba sekali lagi. Dan nanti Naomi dan Rebecca akan rebutan angkat tangan, oke? Siapa yang duluan, nanti yang nebak. 3, 2, 1, mulai. Oke, Naomi, apa? Marah bener, Miss? Yeay! Oke, nah adik-adik di rumah, kalian bener nggak tadi nebaknya? Halo Joy Kids Online Service, apa kabar ya? Di hari Minggu ini, Miss-nya mau menceritakan sesuatu yang menurut Miss lucu ya. Kalau menurut kalian lucu, kalian boleh tertawa sekeras-kerasnya ya. Jadi, diceritakan ya, ada seorang anaknya ini ingin sekolah ya. Siapa di sini yang sudah sekolah? Angkat tangan. Nah, ya pasti banyak di antara kalian ini yang sudah sekolah. Nah, saat dia mau sekolah, ternyata ibunya itu sakit, mamanya sakit, jadi mereka ini nggak punya uang ya karena keadaan mereka, kehidupan mereka sangat miskin. Jadi anaknya ini mau sekolah tapi nggak punya uang, terus ditambah lagi ibunya sakit. Nah, anaknya ini punya inisiatif ya, aku akan menulis surat. Nah, karena dia kan sudah mau sekolah, dia bisa nulis. Nah, jadi dia itu mau tulis surat. Dia ini tulis suratnya kepada siapa? Kalian tahu? Kepada Tuhan yang di surga. Wah ya, dia tulis surat kepada Tuhan yang di surga. Kata-katanya seperti ini. Tuhan yang baik, saya mau melanjutkan sekolah, tetapi ibu saya sedang sakit. Nah, dan saya tidak punya uang untuk saya itu bisa melanjutkan sekolah. Karena itu Tuhan, saya butuh uang 20.000 untuk beli obat ibu saya. Terus 20.000 lagi Tuhan untuk saya daftar ke sekolah. 10.000 buat beli buku, 10.000 buat beli seragam. Jadi totalnya Tuhan ada 60.000. Nah, habis itu setelah dia tulis surat, terima kasih Tuhan, saya tunggu kiriman uangnya dari Rio. Ternyata anak ini namanya Rio. Nah, habis Rio sudah selesai bikin surat, ditaruh dalam amplopnya dilem, habis itu dikirimlah ke kantor pos. Nah, waktu dikirim ke kantor pos, tukang posnya kan terima itu kepada, biasanya kan kalau tulis surat itu kan ada tulisannya kepada siapa yang terima, alamatnya di mana gitu ya. Terus dari siapa yang kirim. Nah, waktu dibaca kepada Tuhan di surga. Waduh, tukang posnya mulai bingung ini. Gimana caranya kirim surat kepada Tuhan yang ada di surga? Wah, karena tukang posnya kebingungan, makanya suratnya itu sama tukang posnya ini dikirim ke kantor polisi, dibawa ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi itu kan banyak sekali polisinya ya. Nah, habis gitu dibukalah sama-sama sama kepala polisi dan anak-anak buahnya ya. Setelah mereka membaca kebutuhannya Rio ini, mereka jadi iba ya, jadi merasa simpati. Wah, mereka sama-sama ngumpulin uang ini. Ayo kita mau urunan ya, kita mau urunan, mau bantu si Rio supaya ibunya bisa berobat, Rio juga bisa sekolah kan. Nah, dikumpulkan semuanya urunan 1.000, 2.000, 5.000, 500 ya. Terkumpullah semuanya itu total 55.000. Padahal si Rio ini butuhnya tadi berapa pertama? 60.000. Tapi semua terkumpul 55.000. Ya sudah, karena sudah terkumpul, akhirnya dimasukkan amplop, dikirimkan lagi kepada Rio. Nah, amplopnya dikirimkan lagi kepada Rio. Tertulis lagi di amplopnya itu dari Tuhan di surga. Terus tukang posnya datang kepada Rio, ke rumahnya Rio, kasih amplop yang
kiriman surat balasan dari Tuhan yang di surga. Nah, Rio pasti happy ya. Waduh, Tuhan mendengar ya. Tuhan mendengar dan membalas surat Rio ya. Waktu dibuka tambah happy lagi karena waktu dibuka memang isinya uang amplopnya sesuai dengan permintaan Rio ya kan. Nah, waktu dibuka dan dihitung ternyata uangnya tadi mintanya 60 ternyata cuma dikirim 55. Nah, Rio-nya sedikit kecewa. Terus habis gitu Rio menulis surat lagi dan dia ambil kertas, ambil pensil, terus dia menulis surat lagi kepada Tuhan lagi, kepada Tuhan yang di surga. Terima kasih Tuhan, tapi lain kali kalau mau kirim uang jangan lewat kantor polisi. Karena kalau lewat kantor polisi dipotong administrasi 5.000. Nah, seperti itu ya. Karena memang Rio-nya tadi kan mintanya 60, dia dikasihnya 55. Nah, seperti itu cerita lucunya untuk intermezzo aja. Nah, sekarang kalian boleh duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman kali ini, sebuah firman yang sangat spesial di hari Minggu di bulan Januari, bukan di bulan April 2024 ya. Minggu pertama di bulan April. Oke? Siap semuanya? Nah, minggu ini kita sama-sama mau mendengarkan sebuah cerita yang membuat kita berbahagia harusnya ya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu tidak pernah lupa untuk setiap janji-janji yang pernah dia berikan buat kita ya. Satu kali ya, ada sepasang suami istri ya, yang suami namanya Bapak Abraham, yang istri namanya Ibu Sarah. Nah, waktu itu ya di usia yang cukup tua ya, umurnya waktu itu Bapak Abraham itu umur 75 ya, sudah tua ya kalau sudah umur 75. Nah, waktu itu Bapak Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa keluarganya itu keluar dari tempat asal mereka ya, disuruh keluar ke satu tempat yang sudah dijanjikan sama Tuhan. Tanpa dikasih tahu kemana, pokoknya mereka harus keluar aja, seperti itu ya. Dan mereka nurut, Abraham dan Sarah ini nurut. Dan Bapak Abraham juga saat itu dijanjikan dia akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Padahal waktu itu dia sudah cukup tua, umurnya 75, dijanjikan dengan keturunan yang sangat banyak. Padahal saat itu satu pun Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini belum punya anak, belum diberikan keturunan ya. Kalau kita secara manusia sekarang ya pasti bingung ya tuh, satu aja belum ada ya kan, mau dikasih janji, dikasih keturunan yang sangat banyak, apa iya mungkin? Nah, tapi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji ya. 20 tahun kemudian, 20-25 tahun kemudian, Tuhan itu menepati janjinya ya. Suatu hari Ibu Sarah ini hamil. Dia ini melahirkan, gak cuma dia hamil, dia itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Yang akhirnya anak laki-laki Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini diberi nama Ishak ya. Yang artinya Ishak ini artinya itu tertawa. Tertawa karena ya Tuhan itu membuat Abraham dan Sarah ini tertawa di hari tuanya, tertawa bahagia. Ya mereka sangat bahagia karena itu yang mereka inginkan dan Tuhan menepati janjinya. Mereka berbahagia sekali. Dan kemudian kemanapun mereka pergi, mereka selalu menceritakan kepada orang-orang dengan penuh kebahagiaan. Siapa yang akan menyangka bahwa kita di usia tua ini akan diberikan seorang anak, akan diberikan keturunan. Tuhan menepati janjinya, seperti itu ya. Nah, seperti tadi saya ceritakan arti nama Ishak ya, kalau kita googling ya, kita ketik di Google ya, Ishak artinya adalah, nah disitu pasti keluar ia tertawa, dan arti dari namanya saja itu bisa kita lihat bahwa Ishak ini Tuhan ciptakan itu untuk membuat orang sekitarnya itu bahagia ya, bisa tertawa bahagia. Bagaimana Ishak bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang sekitarnya? Sudah jelas karena Ishak itu adalah anak yang dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Makanya waktu Ishak itu lahir, orang-orang sekitarnya jadi bahagia. Dan mungkin kita tidak seperti Ishak ya yang dinanti-nantikan, kita punya saudara dan orang tua kita mungkin nggak seperti Bapak Abraham atau Ibu Sarah yang punya anak di usia yang sangat amat tua ya. Nah, tapi di sini kita bisa memilih cara hidup seperti Ishak. Kenapa? Dengan cara Ishak itu
dia tuh selain membawa kebahagiaan buat orang tuanya, dimanapun Ishak berada, Ishak itu sangat disukai, ya, disukai oleh sekelilingnya, ya, seperti yang dikatakan di ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal 15 ayat 23. Katanya berbunyi seperti ini, kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita. Maksudnya gimana ya itu Miss ya? Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya bisa mendatangkan sukacita. Artinya itu seperti ini. Jadi ketika kita berbicara kepada orang tua kita ya, itu ya contoh sehari-hari ya, kita kan tiap hari kan dari sekolah, sebelum sekolah kan di rumah, terus habis itu kita sekolah, terus pulang lagi, atau kita mungkin les, kita mau jalan, tapi tetap kita ujung-ujungnya pulang ke rumah, kita bakalan ketemu orang tua kita. Nah, saat kita bertemu dengan orang tua kita, kalau kita ditanya jawaban kita, ya misalnya ditanya, halo Nyo, halo C, halo Ni, atau halo Kak, halo Dek, gimana tadi sekolah? Nah, jawaban kita jadi ini, biasa aja tuh, jutek. Atau gimana tadi sekolah, apa yang diajari? Foto aja sih mama ini cerewet banget gitu ya toh. Atau ayo ada ulangan nggak besok? Ayo belajar, ayo tidur dulu, ayo apa? Jawaban kita itu ya nggak boleh seperti kita itu sedang bete, nggak boleh sedang marah. Kita harus bisa menjawab dengan baik. Oh iya besok ada ulangan, oh iya besok ada PR, atau besok disuruh bawa ini, disuruh bawa itu lah. Kita bisa cerita dengan muka yang sukacita, nggak dengan bete ya. Kita harus sopan ya, apalagi dengan orang yang lebih tua kita juga harus sopan seperti itu. Selain sopan, kita juga nggak boleh suka ngomel-ngomel atau marah-marah sendiri ya. Kita bentak-bentak ya, misalnya waktu pulang sekolah lapar atau haus teriak-teriak, mama makan, atau mama minum, atau pulang-pulang sekolah sepatunya dilempar, tasnya dilempar, apalagi yang dilempar-lempar. Mungkin buka baju terus bajunya dilempar sana, dilempar sini, nggak ditaruh di tempatnya ya. Kita harus jadi anak yang baik, yang good, yang sopan. Nggak suka marah-marah, nggak suka bersungut-sungut, nggak suka ngomel-ngomel seperti itu. Terus nggak gampang ngambek. Ya kalau misalnya, ayo sekarang tidur siang dulu, nanti baru misalnya mau nge-mall. Ayo sekarang belajar dulu. Kalau orang tua kita menasihati kita seperti itu, kita nggak boleh, nggak mau, pokoknya aku sekarang harus main dulu. Aku sekarang mau nonton dulu, mau main gadget dulu. Nah, nggak bisa ya seperti itu ya, kita harus belajar untuk kita itu bisa berkata-kata yang mendatangkan sukacita, seperti itu. Bukan berarti kita itu harus pura-pura ya, kalau kita memang lagi bete, lagi jengkel, kita pura-pura manis gitu ya, pura-pura tampang muka yang baik-baik, manis-manis, enggak ya, tapi kita harus bisa itu memberikan pengaruh, vibe positif ya, memberikan pengaruh yang baik. Misalnya ini contoh, ya kita itu ngomong ke yang lain, misalnya ada salah satu produk es krim, kita nggak suka, bukan karena es krim itu nggak enak, tapi karena kita nggak suka, terus kita ngomong sama teman kita, kamu jangan beli es krim itu, nggak enak loh itu. Padahal es krimnya itu bukan nggak enak, tapi karena memang kita nggak suka dengan rasanya, dan belum tentu teman kita atau yang lain itu juga sama kayak kita nggak suka, siapa tahu mereka suka juga dengan rasanya. Nah, hari ini kita mau belajar untuk kita itu memberikan pengaruh yang baik, pengaruh positif dimanapun kita berada. Hari ini Miss-nya punya ilustrasi ya. Nah sebentar, Miss-nya keluarkan dulu ya, sebentar. Ya, Miss-nya ini hari ini bawa ini, odol atau pasta gigi ya. Kita mau belajar dari ilustrasi ini. Nah, odol atau pasta gigi ini biasanya kita gunakan untuk sikat gigi, pagi atau malam. Nah, odol atau pasta gigi ini kalau kita sudah pencet keluar isinya ya seperti ini, bisa nggak dimasukin lagi? Susah ya kan, kalau sudah keluar kayak gini ini nggak bisa dimasukin lagi, pasti dibuang. Nah sama seperti kata-kata kita yang sudah kita ucapkan ya, apalagi kalau kata-kata kita itu kasar, kata-kata kita itu nggak enak didengar, menyakiti hati orang, itu sama kayak ini odol ini, nggak bisa ditarik lagi, sudah keluar, sudah terlanjur istilahnya ya. Jadi kalau kita tuh mau berkata-kata, hendaklah kita itu berkata-kata yang baik ya, supaya sekitar kita itu jadi happy seperti itu ya. Jangan jadi seperti ini, odol yang dipencet terus kebanyakan nggak bisa dimasukin terus keluar terus gitu ya, nggak bisa seperti itu. Nah, sumber kebenaran kita adalah happiness is me. Sekali lagi ya, happiness is me ya.
kita itu adalah kebahagiaan buat orang lain ya. Dimanapun kita berada, kita itu membawa kebahagiaan buat orang lain. Sehingga ya itu tadi, happiness is me. Teman-teman, kita ulangin lagi sama-sama super kebenaran hari ini. Super kebenaran hari ini adalah happiness it's me. Sekali lagi, happiness it's me. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 or Genesis 21 verse 1 until 7. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Amsal 15 ayat 23. Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya mendatangkan sukacita or Proverbs 15 verse 23. Everyone enjoys a fitting reply. It is wonderful to say the right thing at the right time. Oke, ibadah sudah selesai. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih karena Engkau telah ciptakan kami untuk membawa sukacita kepada orang-orang sekitar kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Engkau yang sertai dan jagai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. See you next week. Bye-bye.